kita lihat angkanya juga dan animo masyarakat ini kan sepertinya menyambut positif tentunya ya, dan juga merasakan dampak positifnya juga dari kehadiran Wush ini sendiri begitu ya. Dan ini kan memang ada rencana begitu dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya untuk perluasan trase ke Surabaya. Nah, publik ini juga bertanya-tanya sebenarnya, Mbak Eva, ini sebenarnya akan menjadi replika dari Jakarta-Bandung atau ini sepertinya model baru gitu ya, mengingat jaraknya juga kan lebih panjang gitu kan, mungkin challenge-nya tuh seperti apa gitu. Baik. Jadi kalau kita bicara challenge-nya ya pasti tentunya banyak, tapi apa yang sudah terjadi, pembangunan yang saat ini sudah berlangsung, konstruksi yang sudah selesai, sudah beroperasi, ini akan menjadi lesson learn yang sangat besar ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik untuk nantinya jika memang pemerintah memutuskan melanjutkan program untuk proyek strategis nasional ini, kereta cepat berlangsung ke Surabaya, sudah sangat banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dari pembangunan proyek di Jakarta Bandung ya kan. Sebagai contoh misalnya dari sisi mungkin pengadaan lahan yang sebelumnya mungkin itu nanti bisa metodenya diadakan oleh pemerintah ataupun juga misalnya dari sisi transfer knowledge. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kalau ini nantinya akan dilanjutkan ke Surabaya, sudah banyak hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran sehingga nantinya mungkin akan lebih baik, pembangunannya lebih cepat dari sisi konstruksi ataupun operasional, karena sudah banyak yang bisa kita ambil dari yang sebelumnya seperti itu. Dan tentunya kita akan mendukung ya apa yang menjadi program pemerintah. Dari sisi KCIC sendiri tentunya kita siap jika nantinya tetap ditunjuk sebagai operator untuk melanjutkan perpanjangan dari jalur untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya seperti itu. Oke, Mbak Eva, ini kan jika rute Jakarta-Bandung itu kan bisa memicu gaya hidup baru ya, ala komuter super cepat gitu. Mungkin ada orang-orang yang dari Bandung kerja di Jakarta itu jadinya nggak masalah sekarang. Nah, kalau misalnya dari KCIC sendiri bagaimana nih memproyeksikannya nantinya jika jadi gitu ya, Jakarta-Surabaya itu gimana sih transformasi sosial ekonomi yang mungkin terjadi di koridor baru tersebut gitu? Kalau kita melihat hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar ya. Karena kalau kita bicara mengenai kereta cepat sekarang ini yang sudah beroperasi, ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dalam waktu yang cepat, tapi juga barang, jasa, kemudian juga memudahkan aktivitas para pebisnis, menumbuhkan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui, apapun itu terjadi. Dan itu juga kalau kita melihat statement dari BPS di Pemprov Jabar ya, bahwa memang angka dari wisatawan yang berkunjung ke arah Jawa Barat setelah adanya kereta cepat ini meningkat hampir 2 kali lipat. Bahkan termasuk juga dengan tingkat hunian hotel. Nah, artinya ini kan sangat besar manfaatnya itu. Jadi kalau kita bicara mengenai perpanjangan jalur ke Surabaya nantinya dari sisi manfaat yang ada bukan hanya sekedar masyarakat bisa berpindah dalam waktu yang cepat, tapi ada hal lain yang lebih besar lagi, pemerataan infrastruktur, kemudian bagaimana juga adanya dari penghematan energi, karena kita tahu kita tidak menggunakan BBM seperti itu kan, dan juga yang pasti tadi ya, tentunya pasti ini akan meningkatkan perekonomian di satu wilayah yang memang dilalui. Karena kalau kita melihat di luar pun seperti itu kan, bagaimana untuk membangun satu wilayah, itu pasti yang diutamakan adalah public transportnya dulu, seperti itu. Bagaimana sebenarnya nantinya KCIC itu akan menyiasati kebutuhan pendanaan untuk trase baru ini? Oke, jadi kalau kita bicara pendanaan agak berat nih ya. Nah, kita masuknya mulai agak berat gitu. Agak berat. Tapi sebenarnya untuk saat ini ya tentunya kita belum dari kalau kami dari sisi KCIC kita belum bisa memberikan informasi yang banyak ya terkait skema pendanaan, karena tentunya skema pendanaan ini pun juga menjadi salah satu bagian paling penting yang dikaji oleh pemerintah ya, mau seperti apa. Apakah itu menggunakan investasi swasta atau pendanaan kreatif seperti itu. Nah, ini tentunya kita akan mengikuti nanti ya, pasti akan disampaikan masyarakat luas karena sekarang memang semuanya masih dalam proses kajian. Jadi masih proses kajian yang mendalam, kemudian juga termasuk dari sisi pembuatan payung hukumnya. Jadi banyak sekali yang memang harus dipikirkan karena ini kan panjang nih Jakarta Surabaya ya. Jadi panjang sekali untuk skema pendanaan, sehingga kita lihat nanti yang pasti dari KCIC sebagai operator kereta cepat saat ini untuk Wush kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Oke, nah
satu lagi nih Mbak Eva, mungkin di segmen sebelumnya Mbak Eva bilang kalau penggunaan Wush itu kan sebenarnya menekan yang namanya karbon begitu ya, lebih hijau. Nah, terkait hal ini dalam aspek lingkungan sebenarnya apa sih langkahnya KCIC sendiri untuk memastikan proyek nantinya ke Surabaya itu tetap memperhatikan keberlanjutan dan juga mengurangi jejak karbon sendiri? Iya, jadi pastinya menggunakan teknologi yang sama ya. Jadi karena teknologi yang sekarang ini ada di kereta Wush ini, jadi memang dari sisi penggunaan karbon tadi ini memang sudah sangat ramah lingkungan seperti itu. Dan kita dengan salah satu upayanya kalau kita bicara bagaimana agar lebih banyak ya tentunya harus memindahkan penumpang masyarakat lah ya, lebih tepatnya lebih banyak lagi agar mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi public Wush tadi ya, karena meningkatkan kepercayaan ini menjadi tantangan kami tersendiri tentunya seperti itu. Dan kita percaya seharusnya dengan kita belajar melihat dari Jakarta Bandung dengan antusiasme masyarakat, kepercayaan masyarakat yang sudah semakin meningkat, ini kita optimis sih. Kalaupun nanti memang ini diperpanjang sampai Surabaya, kita yakin pasti ini juga akan menjadi transportasi moda pilihan masyarakat seperti itu.